Bersama-sama kita siapkan hati, kita siap terima berkat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, biarlah firman hari ini menjadi awal yang baik di Minggu 17 Januari 2021. Kami siap diberkati, kami siap dibentuk, kami siap diajar. Hamba doa Tuhan yang kudus kali di bibir hamba sehingga setiap kata kalimat, ucapan ayat poin dan bagiannya hanya berasal daripadamu. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin memulai dengan refresh apa yang sudah saya sampaikan di satu minggu yang lalu dari 2 sesi yang sebelumnya. Jadi karena temanya adalah berkenan membawa mujizat, maka saya sudah sampaikan tentang perkenanan. Apa sih pentingnya perkenanan? Bagaimana mendapat perkenanan? Saya sampaikan di minggu sebelumnya ketika kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Lalu poin yang kedua saya jelaskan ketika kita melakukan dan menjaga perintah Tuhan. Sesi kedua saya terus melanjutkan dengan subtema berkat dari perkenanan. Apa berkat dari perkenanan kita di hadapan Tuhan? Yang pertama, kita mengalami perjumpaan. Alkitab cerita mereka yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan mengalami perubahan. Ada pembaharuan, ada pemulihan, ada mujizat, ada hal-hal yang baik di dalamnya. Dan itu yang kita butuhkan sebagai iman orang percaya di hadapan Tuhan. Yang kedua berkatnya adalah kita disukai. Ada kemarin orang langsung WA saya, pendeta, saya percaya kita semua disukai. Nah, yang tepat adalah Tuhan menyayangi semua. Tapi masalah suka itu ada bagian tersendiri. Penilaian kenapa Tuhan sampai menyukai kita lebih daripada yang lain. Kenapa Tuhan lebih memilih Daud dibanding dengan saudara-saudaranya. Nah, itu hak prerogatif Tuhan. Tapi ada dasarnya, perkenanan. Yang ketiga berkat perkenanan minggu lalu saya sampaikan ketika kita mendapat ketenangan. Karena tempat di mana kita tinggal, dunia yang kita jalani ini adalah dunia yang gak aman. Saudara dengar sendiri, awal Januari 2021, berita-berita yang disajikan, berita-berita yang kita dengar dan kita baca, itu gak memberikan jaminan apa-apa. Bahkan sekarang kan lagi ramai kan, waduh ini katanya ada ramalan A, B, C, D, tapi saya mau bilang di dalam Tuhan, kita punya ketenangan. Nah saya akan melanjutkan, kalau kemarin saya bahas tentang perkenanan dan berkat perkenanan, pertanyaannya adalah bagaimana menjaga perkenanan itu. Maka tema saya hari ini adalah menjaga perkenanan. Kita mulai dari Imamat pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Imamat pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13, di bawah judul perikop korban bakaran. Perhatikan baik, saudara bisa ikut baca. Ayatnya akan muncul di sebelah kanan saya. Imamat pasal 6 ayat 8. Tuhan berfirman kepada Musa. Perhatikan, kita mulai masuk dalam pembelajaran. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah, perhatikan ini harus digarisbawahi, api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutupi auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Perhatikan, kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain. Lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Sampai abu korban bakaran saja itu nggak boleh dibuang sembarangan. Alkitab katakan harus diletakkan atau dibuang di tempat yang tahir. Ada tempat khusus saudara. Ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-6. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga. Apa kata Alkitab? Supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Bahkan tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, saudara yang di rumah, di perjalanan yang bisa baca sama-sama katakan. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Konsep rumah Tuhan di awal-awal mereka keluar dari tanah perjanjian itu disebut dengan nama tabernakel. Atau nanti kedepannya disebut dengan kemah suci atau bait Allah. Nah, tabernakel, kemah suci dan bait Allah itu cuma 3 istilah nama yang sebenarnya komposisinya sama. Intinya tempat di mana Tuhan hadir. Mengundang Tuhan datang itu mudah saudara.
mengundang Tuhan untuk bersemayam masuk ke dalam kemah suci, tabernakel, bait suci. Itu bukan hal yang sulit. Persoalan yang paling sulit adalah mempertahankan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan harus berkenan. Tuhan harus berkenan atas apa yang ada di dalam tabernakel tersebut. Dan itu gak sembarangan. Salah satu syarat yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel adalah ketika mereka menjaga api mezbah. Sama-sama bilang sama saya, api mezbah. Saya ingin menjelaskan dengan sedikit ilustrasi penggambaran supaya jemaat Tuhan tidak bingung dengan apa yang saya jelaskan. Karena ini pagi-pagi nih. Kita udah belajar nih ya kan. Sebagian pasti protes, aduh pendeta pagi-pagi ngomong yang santai kek, tentang kesabaran kek. Ini udah bahas tentang teologi. Tapi gak apa-apa, sejenak saya ingin mengambil penggambaran. Ini gambar yang pertama, saudara bisa lihat yang ada di sebelah kanan saya. Nah, ini kira-kira gambaran dari tabernakel atau kemah suci. Karena bentuknya ini masih terdiri dari bangunannya belum tanah merah ya, tanah liat gitu. Jadi masih belum bangunan yang kokoh. Masih dibuat dari pagar-pagar juga kain. Ini disebut dengan tabernakel atau kemah suci. Karena nanti kalau udah dibangun itu disebut dengan bait Allah. Nah, kalau saudara lihat di gambar yang sebelah kanan saya, ada bagian paling depan itu pintu gerbang. Pintu gerbang lalu masuk langkah yang kedua namanya mezbah tembaga atau korban bakaran. Lalu ada candil pembasuhan, lalu ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, salah satu persoalan yang Tuhan perintahkan di awal-awal bangsa Israel masuk keluar dari tanah Mesir adalah Tuhan bilang begini. Engkau harus menjaga api. Nah, apinya itu yang ada di sebelah kanan ini, saudara. Kalau saudara lihat ini mezbah. Jadi ada mezbah pembakaran. Ini api yang pertama yang harus dijaga. Karena mezbah bakaran itu ada dua. Yang di luar sama yang di dalam. Coba kita lihat gambar yang kedua ya, saudara. Kalau saudara lihat di gambar yang kedua, mungkin gambarnya tidak terlalu jelas karena tampilannya secara vertikal. Jadi api itu sebenarnya ada di luar yang paling besar dan yang ada di dalam kemah suci atau di dalam ruang suci. Nah itu namanya mezbah dupa emas. Itu yang menimbulkan wangi-wangian. Ada juga yang ditaruh di kandil emas dan nanti di samping kandil emas atau di depannya itu ada tempat roti sajian. Tempat menaruh roti untuk di ruang suci. Baru nanti di dalam, paling dalam itu kalau saudara lihat di paling atas ini, ada ruang maha kudus. Itulah tempat tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ada tongkat Harun yang berbunga. Ada loh batu tempat Tuhan menyampaikan Taurat. Dan ada roti mana ketika orang Israel masih di padang gurun. Tapi yang saya mau tekankan adalah yang di bagian paling bawah ini atau bagian paling luar. Yaitu api mezbah. Nah saudara perhatikan. Betapa seriusnya Tuhan sampai dalam ayat yang kita baca Tuhan mengulangnya 3 kali. Di ayat yang ke-9 dikatakan begini. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Pertama. Yang kedua ayat 12 Tuhan bilang. Api yang di atas mezbah harus dijaga. Supaya terus menyala jangan dibiarkan padam. Bahkan ayat yang ke-13 Tuhan ulang lagi. Dan harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan biarkan padam. Why? This is serious. Ini sangat-sangat serius sampai Tuhan harus mengulang 3 kali. Mezbah itu posisinya di luar. Saudara ngerti kan maksud saya? Menjaga api dengan posisi di luar itu sangat lebih sulit daripada posisi di dalam. Dengan geografi mereka berangin. Sangat sulit menjaga api mezbah. Dan terkadang tidak ada korban. Tapi intinya api ini gak boleh mati. Entah mereka taruh korban, entah mereka taruh kayu. Intinya Tuhan bilang gak boleh mati. Bahkan untuk membersihkan mezbah tembaga atau mezbah perapian ini. Tuhan sampai bilang harus ada baju khusus. Baju lenan, bahkan imam itu harus mengenakan cawat. Menutup auratnya. Setelah membuang abunya, ketika dia kembali ke dalam kemah suci atau tabernakel. Imam ini harus kembali mengganti baju yang lain. Why? Kenapa Tuhan mempersulit gitu? Kenapa Tuhan bikin peraturan yang kalau kita hari ini hidup kita akan bilang repot amat sih pendeta. Tapi betul Tuhan sedang mengajarkan kepada umatnya ada hal-hal yang memang harus dijaga. Supaya perkenanan Tuhan tetap hadir di dalam tabernakel itu. Sebagian bilang begini, pendeta tapi kan itu perjanjian lama. Yes, thank God, terima kasih Tuhan kita hidup bukan di perjanjian lama, kita hidup di perjanjian baru.
Tapi hari ini tabernakel, bait suci atau kemah suci sifatnya sudah lebih personal. Bukan lagi bangunan, bukan lagi gedung, tapi hidup saya dan hidup saudara. Kemah suci yang hari ini dijaga, yang apinya nggak boleh padam, itu bukan lagi di api dalam bentuk harafiah. Tapi mungkin itu api Roh Kudus yang hari ini saya dan saudara terima sebagai pengikut Kristus. Itulah yang membuat perkenanan Tuhan tetap ada dan bertahan dalam kehidupan kita. Pak Gembala bilang 2021 adalah tahun berkat ketika kita punya perkenanan. Nah, persoalannya begini, ada banyak orang Kristen berkatnya mau, doanya ingin dijawab. Pokoknya kita kalau nyanyi itu bahkan lebih-lebih dari Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tapi persoalannya adalah kita lupa bagaimana menjaga hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya rindu setiap jemaat Tuhan, mari sama-sama pagi hari ini kita kembali mengingat dan mengerti apa sih konsep tentang menjaga api ini. Menjaga api supaya kita ada perkenanan Tuhan. Saudara, ada beberapa ayat yang saya mau buka. Kalau saudara lihat dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Perhatikan dua ayat ini. Karena saya sempat mengajar dulu, lalu ada mahasiswa bilang, Pak, tapi kan sudah gak relevan. Menjaga api Tuhan di perjanjian lama itu dengan hidup kita di perjanjian baru. No, perhatikan 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sama-sama yang di rumah baca adalah bait Allah. Kalau saudara ada di sebelah kanan kirinya ada suami, istri, ada anak, ada orang tua, ada kerabat bilang, kamu bait Allah. Bilang sama dia. Iya. Karena hidup kita sebagai orang percaya, kita nggak lagi disebut hanya sebagai pengikut, tapi kita disebut juga sebagai bait Allah. Dan bahwa roh Allah, perhatikan, diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi jelas, Kristen kita hari-hari ini nggak boleh main-main, saudara. Ada banyak kita Kristen cuma sekedar Kristen ibadah. Yang penting saya ibadah, pendeta. Yang penting saya datang persekutuan. Yang penting saya ikut ibadah live streaming. No. Kekristenan kita harus berdampak. Bukan hanya kepada orang di luar. Tapi juga atas perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Karena 2021 ini saudara. Engkau dengar sendiri berita yang berkembang. Saudara tahu sendiri bagaimana hal-hal yang buruk itu terus terjadi. Nah kalau kita nggak punya perkenanan Tuhan. Kita akan seperti anak ayam kehilangan induk, kita nggak ngerti arah. Kita akhirnya terpengaruh dengan berita-berita yang kan sekarang lagi heboh. Ada jemaat tanya pendeta, katanya betul ya, itu sekarang ramalan-ramalannya terjadi. Nah ini orang-orang yang nggak punya arah. Orang-orang yang kehilangan pengharapan kuat di dalam Tuhan. Jadi ketika ada berita di dunia yang memberikan satu hal yang kelihatannya benar, kita mulai goyah iman. Itu benar tuh ngomongnya tuh. Kita mesti dengerin, kita lupa. Yang paling tepat dan memberikan kepastian hanya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, di mana Alkitab katakan hari-hari akan semakin jahat. Tapi apa yang disampaikan firman itu mendatangkan damai sejahtera. Makanya minggu lalu saya katakan, apa sih berkat perkenanan? Ada ketenangan. Yes, kita lihat persoalan, kita lihat tantangan, kita lihat kenyataan yang sukar untuk kita jalani. Tapi perkenanan itu yang membuat kita tetap yakin Tuhan tidak akan mempermalukan. Why? Karena Alkitab katakan melewati air engkau gak akan dihanyutkan, melewati api engkau gak akan dihanguskan. Tapi bagaimana menjaga perkenanan itu? Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sama-sama saya ingin setiap jemaat Tuhan perhatikan. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Perhatikan dan baca bersama, dikatakan begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau saudara bisa lihat dalam terjemahan yang lain atau dalam New International Reader Version, Roma pasal 12 ayat 11 ditulis dengan jelas gini. Never let the fire in your heart go out. Jangan pernah biarkan api dalam hatimu itu pergi. Keep it alive. Biarkan tetap hidup. Serve the Lord. Layani Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa tetap memiliki perkenanan Tuhan. Ketika kita menjaga api Tuhan dengan kerajinan yang tidak kendor. Atau maksudnya begini. Ada hal-hal di mana kita tetap kuat dan bertahan. Tahu nggak saudara, fakta yang terjadi di 2020, ada banyak orang Kristen
kehilangan spirit, kehilangan semangat, kehilangan apa ya, gairah atau passion di dalam Tuhan. Tadinya kita orang-orang yang semangat betul kalau pergi beribadah. Tapi sejak ibadah hanya secara online dan streaming, orang mulai kehilangan semangat itu. Biasanya dulu kan kita kalau pagi, hari Minggu, kita sibuk untuk mempersiapkan diri beribadah. Tapi sejak kita di rumah saja, sedikit demi sedikit, rutinitas dalam kerohanian kita berbeda. Mulai olahraga, ya kan? Bagus, bagus. Sepeda, lari, jalan pagi-pagi. Tapi tahu nggak saudara, ternyata ini juga bisa mengikat kita. Sehingga ketika ada ibadah pagi ya kita pikir ya olahraga dulu lah. Jalan dulu lah, sepeda dulu lah. Dan lambat laun bukan cuma rutinitas jadwal kita, sampai cara kita berdoa pun kita kehilangan semangat. Ada banyak beberapa rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kita sedikit sharing lah. Jujur-jujuran lah apa yang kita alami di 2020 kemarin. Kan setiap kita punya tantangan masing-masing di tempat di mana kita melayani. Dan ada satu hal yang menarik, setiap hamba-hamba Tuhan atau rekan-rekan pelayanan itu, ya mereka nggak memiliki lagi apa ya semangat seperti biasanya. Mereka bilang begini, iya pendeta, saya tuh sekarang kenapa ya terkadang mau doa tuh males banget ya kan. Dulu kayaknya kalau kita doa tuh bisa 1 jam lebih. Tapi sekarang mau berdoa aja kayaknya males betul. Itu yang saya bilang. Jangan-jangan api di dalam hati kita mulai padam gitu. Ada sesuatu yang membuat kita nggak lagi bergairah dalam mengiring Tuhan. Tapi ini yang saya mau tekankan, 2021. Kalau engkau melihat perkenanan Tuhan yang membawa mujizat, jaga api Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus menjaga api Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap bertahta dalam hidup kita. Kalau Tuhan bertahta saudara, perkataan, ucapan, bahkan setiap doa-doa kita berkuasa. Makanya ada banyak orang bilang gini, pendeta enak ya jadi Pak Pendeta Helmi. Kayaknya Pak Pendeta, Pak Gembala gitu kalau doa apapun kayaknya terjadi. Kan saudara suka dengar kan, Pak Gembala kalau doa Tuhan nyatakan, gak berapa lama Tuhan jadikan. Kuncinya seringkali bukan cuma masalah hoki. Orang bilang, hokinya Pak Gembala gede banget ya. Ini bukan masalah hoki. Ini masalah perkenanan. Orang kalau punya perkenanan, kata kalimatnya itu berkuasa. Betul saudara, dia tetap hadapi tantangan masalah persoalan. Tapi apa yang diucapkan itu mendatangkan mujizat. Ingat gak kisah Naaman datang kepada Elisa? Naaman pikir nabi ini akan menumpangkan tangan. Nabi ini akan menggoyang-goyangkan tangan di atas kepalanya. Apa kata Elisa kepada Naaman? Nabi ini cuma bilang, kalau engkau mau tahir dari sakit kustamu, mandilah engkau di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Itu kan gak masuk akal. Itu kata kalimat yang apa sih maknanya pendeta kok harus mandi 7 kali? Tapi kenyataannya Naaman sembuh. Pertanyaan saya sederhana. Apa karena sungai Yordannya bermujizat? Tidak. Dasarnya cuma satu. Elisa orang yang memiliki perkenanan Tuhan. Itu yang membuat setiap kata kalimatnya berkuasa. Saya mau Pak, Bu, dalam hidup kita secara pribadi. Engkau sebagai pegawai, engkau sebagai pekerja, sebagai pedagang, sebagai pebisnis, engkau sebagai ibu rumah tangga, engkau sebagai mahasiswa, mahasiswi, whatever, apapun aktivitas yang kau kerjakan. Kalau engkau punya perkenanan Tuhan, kata kalimat kita berkuasa. Betul. Ada hal-hal yang gak bisa kita selesaikan dengan kepintaran kita, saudara. Ada masa-masa di mana uang kita terbatas untuk tolong sama kita. Tapi ketika engkau punya perkenanan, kata kalimatmu menjadi luar biasa. Ketika engkau katakan sembuh, maka sembuh. Ketika engkau katakan berhasil, maka berhasil. Tapi kita harus menjaga api Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjaga api Tuhan? Coba lihat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Lihat Alkitab saudara. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Dan sekali lagi aku mengatakan apa? Bersukacitalah kamu. Biarlah lembut hatimu diketahui oleh orang sekalian. Maka Tuhan ada dekat. Perhatikan, maka Tuhan ada dekat. Jangan kamu khawatir akan barang sesuatu hal. Melainkan di dalam tiap-tiap sesuatu biarlah segala kehendakmu dinyatakan kepada Allah. Dengan apa katanya? Dengan doa dan permintaan serta mengucap syukur. Dan sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan mengawali hatimu dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus. Saya pernah jelaskan kepada jemaat Tuhan, yang menarik dari kitab Filipi, surat ini ditulis oleh seorang yang namanya Paulus ketika Paulus dalam posisi mendekam di penjara. Paulus ini mendekam di penjara, Alkitab katakan di penjara paling tengah. Kalau jemaat Tuhan satu kali punya kesempatan datang ke Eropa, saudara bisa lihat di daerah Roma itu, ada penjara-penjara yang masih dipertahankan untuk dijadikan museum. Dan kalau saudara bisa datang ke sana, saudara akan ngerti betul maksud saya. Penjara pada zaman itu tidak seperti penjara zaman sekarang. Penjara pada waktu itu sama dengan mati, saudara. Dan yang lebih buruk adalah penjara yang paling tengah atau penjara yang paling dalam. Kenapa? Karena itu tempat penyiksaan. Itu tempat di mana algojo bukan cuma mengeksekusi. Mereka berlatih mengeksekusi dengan tahanan-tahanan. Karena ada beberapa tahanan tidak memiliki harga. Maksud saya gini, mereka nggak punya keluarga, hukumannya terlalu berat. Bahkan mereka bukan siapa-siapa. Dan bagaimana algojo ini bisa memiliki kemampuan dalam mengeksekusi, mereka praktek, saudara. Mereka bahkan memakai tahanan-tahanan pada zaman itu untuk mencari eksekusi yang paling menyakitkan. Dan itu menakutkan sekali. Di penjara paling dalam, bukan cuma gelap, bukan cuma pengap, tapi juga bau darah, anyir, bau busuk, teriakan orang minta tolong itu selalu terdengar mungkin every day. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana Paulus ada di sana. Intimidasi akan situasi di sekitarnya itu seharusnya membuat Paulus itu tertekan. Dia kehilangan semangat, dia putus asa. Tapi sebaliknya, surat yang saudara baca dalam Filipi, para teolog menyebut Filipi sebagai the book of joy. Buku sukacita. Why? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kata kalimat sukacita ditulis di dalam penjara yang paling menakutkan? Jawabannya sederhana. Karena Paulus menjaga api Tuhan. Paulus menjaga perkenanan Tuhan. Makanya Paulus bilang begini. Perhatikan kembali ya ayat yang ke-6. Jangan kamu khawatir akan barang sesuatu. Melainkan dalam tiap-tiap sesuatu biarlah segala kehendakmu dinyatakan kepada Allah dengan doa dan permintaan serta dengan mengucap syukur. Kita hari ini gak dipenjara sama seperti Paulus, saudara. Kita mungkin gak ada di posisi yang sangat menakutkan seperti Paulus. Tapi mungkin tekanan yang kita alami berbeda-beda. Ada yang kita tertekan dalam resesi ekonomi. Kita sedang tertekan karena fitnah orang, karena orang tikam kita dari belakang. Kita hari ini tertekan karena kondisi, situasi keluarga kita. Kita tertekan karena usaha kita mengalami kegagalan. Tapi apapun kenyataannya, ini yang saya mau ingatkan. Tetaplah bersukacita. Sebagian saudara yang menyaksikan ini akan mulai bilang, gimana pendeta saya bersukacita kalau keadaannya buruk? Kalau bisnis saya gagal gitu terus saya mesti bilang, aduh haleluya saya rugi loh hari ini. Ya kan? Terus kalau saya lagi kehilangan uang gitu, kalau saya kecopetan tuh saya mesti bersukacita gimana? Oh haleluya saya hari ini kecopetan. Nah definisi sukacita seringkali kita terlalu dangkal, saudara. Ada banyak orang mengartikan sukacita itu hanya dengan gambaran tertawa, tersenyum, bersorak-sorai, beriang gembira. Tidak. Sukacita bukan hanya berbicara tentang bagaimana engkau tertawa. Sukacita bukan hanya berbicara tentang bagaimana engkau tersenyum. Sukacita adalah satu situasi yang tetap kita jaga apapun kondisinya. Semenyakitkan apapun kenyataannya, kita tetap yakin dan percaya Tuhan turut ambil bagian di dalamnya mendatangkan kebaikan. Jadi ada apa ya? Senyum kita tuh bukan karena senyum atas kejadian. Senyum kita karena kita yakin ini bukan akhir. Ketika kita gagal, ketika apa yang kita kerjakan berantakan, kita tetap senyum dan kita yakin karena ini bukan akhir segalanya. Di masa pandemi, saudara, di masa ada banyak perubahan, di mana banyak musibah juga terjadi. Kalau kita nggak memiliki Tuhan, hidup serba takut. Ketakutan, kecemasan itu terus melanda kita. Tapi biarlah sukacita Tuhan tetap ada dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau sedang menjalani hidupmu, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap padanya. Saya punya satu rekan hamba Tuhan, senior sekali. Saya kayaknya nggak mungkin beliau menyaksikan ini karena beliau sudah sangat usia. Namanya pendeta, kalau status pendidikannya disebut sebagai doktor Wilson. Saya ketemu
dengan beliau itu di 2016. Jadi saya tadinya nggak tahu kalau beliau adalah seorang teolog, seorang pendeta, karena posisinya pada waktu itu beliau sudah mengalami sakit stroke. Jadi dia karena nggak ada pelayanan, tidak ada pengajaran, dan kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk dia beraktivitas. Jadi dia cuma di rumah dengan istri dan menjual buku yang ditulis oleh beliau. Jadi pendeta Wilson ini satu kali datang ke rumah saya, tadinya juga saya curiga, ngapain kok jualan buku, kok keliling seperti ini. Sampai akhirnya saya lihat bukunya berbicara tentang teologi. Jadi ternyata udah diperlakukan dengan tidak baik dengan beberapa tetangga, karena mungkin buku yang dia jual itu untuk kalangan sendiri. Jadi ngobrol demi ngobrol, ternyata pendeta Wilson ini dia punya hidup yang cukup luar biasa. Karena sebelumnya beliau adalah seorang yang berbeda keyakinan, berbeda iman. Sampai akhirnya I don't know why Tuhan menyatakan kemuliaannya, pendeta Wilson percaya. Tapi dampak yang harus dialami adalah dia dikasuskan. Dikasuskan, ada hukumnya secara pidana sampai akhirnya dijerat di penjara di daerah Solo selama 5 tahun. Beritanya resmi ada di beberapa media massa. Dr. Wilson mengatakan bahwa perlakuan yang dia dapat di dalam penjara itu sangat menyakitkan. Dia bahkan disuruh every day berkhotbah 3-5 jam menghadap dinding. Harus khotbah, harus dalam keadaan berdiri. Jadi kalau dia nggak mau khotbah, nggak mau ngomong, kakinya disabet dari belakang. Itu selama 3 paling cepat, 3 jam paling cepat, 5 jam paling lama. Di penjara dia mendapat perlakuan yang paling sangat menyakitkan. Karena bukan hanya sipir, tapi teman-teman selnya pun melakukan hal yang sama. Jadi dia nggak boleh tidur di kasur, dia nggak boleh tidur di tikar, dia harus tidur di ubin. Dengan keadaan seringkali bajunya dibasahi. Disiram sama air atau maaf ya saudara, dikencingi. Karena dia dianggap pengikut Kristus, orang Kristen nih. Dr. Wilson bahkan berkata kepada saya, tahun-tahun awal dia hanya boleh minum 1 gelas selama 1 hari. Intinya sederhana, dibikin sengsara, dibikin mati. Tapi ya, ada satu hal yang membuat saya sangat terharu ya. Pendeta Wilson bilang begini, setiap saya dipukul Pak Yebi, setiap saya dipukul, saya teriak haleluya. Seringkali itu kata yang paling menyakitkan buat saya. Kata yang membuat saya berpikir di mana Tuhan ketika saya disiksa. Di mana Tuhan ketika saya disakiti. Tapi ada satu hal yang tetap dia jaga. Saya tetap bersuka cita pendeta. Karena saya tahu ada kemuliaan yang disiapkan Bapa di sorga. Bagi orang-orang yang bertahan dan percaya kepadanya. Dan hari ini ya saya nggak tahu lagi karena saya putus hubungan. Beliau juga bukan orang yang selalu pakai gadget dan lain sebagainya. Tapi saya percaya. Pengalaman hidupnya juga sedikit banyak mengubah cara saya memandang Tuhan. Kita bersuka cita seringkali bukan hanya hal-hal yang baik yang kita miliki. Kalau saya tanya sama jemaat, Pak, Bu, apa yang bikin kita seringkali mengalami sukacita? Jujur aja lah, apa yang paling sering membuat kita sukacita? Fulus, ya kan? Ya kan, pokoknya kalau doi, kalau uang itu, orang bilang kalau gajian, mereka sukacita minta ampun. Orang kalau bisa belanja, bisa beli sesuatu seringkali sukacita. Tapi sukacita kita tidak dipengaruhi oleh sesuatu. Sukacita kita datangnya dari dalam diri kita. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan. Karena itu kita harus menjaga api Tuhan. Bakar semangat saudara. Bakar apa? Spirit saudara untuk mengiring Tuhan. Supaya Tuhan tetap bertahta dari hari ini sampai selama-lamanya. Bagian yang kedua saya akan terus lanjutkan tentang api mesbah. Jadi jemaat Tuhan yang di sesi 1 ini sudah menyaksikan. Saudara jika punya waktu kita lanjut ke sesi berikutnya jam 9 pagi. Saya akan tetap menyampaikan apa yang saya sedang bahas. Yaitu menjaga perkenanan Tuhan. Tapi subtema yang kedua adalah api mesbah. Bersama-sama jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Kita akhiri kebenaran firman Tuhan di sesi yang pertama jam 7 pagi ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang kami sudah dengar pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema di hati kami yang berakar bertumbuh berbuah. Kami belajar Tuhan bahwa perkenanan itu harus kami jaga. Perkenanan itu harus tetap ada dalam kehidupan kami. Yang pertama ketika kami tidak kendur dalam kerajinan. Kami tetap melayani Tuhan. Mungkin kami secara jabatan kegerejaan bukan pelayan sebagai pengerja, bukan sebagai wakil gembala, bukan sebagai pendeta. Tapi kami layani Tuhan di tengah keluarga kami. Di tempat di mana kami berkarir, di tempat di mana kami berdagang. Kami belajar melayani Tuhan. Yang kedua ketika kami tetap menjaga sukacita dalam kehidupan kami. Sukacita kami bukan dipengaruhi oleh apa yang dari luar. Tapi sukacita kami berasal apa yang dari dalam. Artinya sekalipun realita yang tidak seperti kami harapkan. Kenyataan
kenyataan yang kami jalani menyakitkan. Tapi kami tetap percaya Tuhan, rencanamu bukan kecelakaan, rencanamu adalah damai sejahtera. Diberkatilah mereka yang mendengar, biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang membawa semangat, pagi yang membuat kami yakin langkah-langkah orang benar selalu dituntun dalam rencana Tuhan yang ada. Di dalam nama Bapa